Oke, selamat datang kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Tutuk Joko Kusworo, Master of Engineering. Selamat datang kepada Ibu Dewi Suryana, SPD. Selamat datang kepada Bapak Presiden Indonesian Young Scientist, Bapak Denny Irawan. Dan selamat datang kepada para Young Scientist dan teman-teman semua. Apa kabar semua? Semoga baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Hernadi Malano, biasa dipanggil Malano. Saya akan menjadi MC untuk acara webinar tim ahli IESA. Sebelumnya, kami dari Indonesian Young Scientist Association ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah partisipasi di acara webinar tim ahli IESA. Selanjutnya, akan saya bacakan kembali peraturan untuk webinar ini. Oke, teman-teman, aku udah share juga buat peraturannya. Jadi, untuk yang pertama, peserta adalah setiap orang yang telah mendaftar melalui formulir pendaftaran untuk mengikuti webinar. Yang kedua, webinar akan berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam, mulai pukul 2 hingga pukul setengah 4 atau 15.30. Yang terbagi dalam 4 sesi, yaitu pembukaan, pemaparan materi, diskusi, dan penutup. Yang ketiga, webinar akan dipandu oleh saya sendiri selaku MC. Yang keempat, peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon dan wajib menghidupkan kamera selama webinar berlangsung. Apabila ada kendala, harap hubungi kontak yang ada di grup. Yang kelima, peserta yang ingin bertanya diharapkan pada sesi diskusi atau sesi tanya-jawab dengan format nama, _ institusi pendidikan, _ pertanyaan melalui kolom komentar. Sekali lagi, yang ingin bertanya pada sesi diskusi atau tanya-jawab di kolom komentar dengan format nama, _ institusi pendidikan, _ pertanyaan. Lalu MC akan memilih pertanyaan yang relevan untuk dijawab oleh narasumber. Yang keenam, peserta dilarang memberikan pertanyaan yang tidak relevan dengan topik dan atau mengandung unsur sara. Yang ketujuh, panitia berhak mengeluarkan peserta yang tidak mematuhi aturan dari ruang webinar. Yang kedelapan, peserta wajib mengisi absensi yang akan di-share oleh MC di akhir acara sebagai bukti tanda kehadiran. Dan yang terakhir, peserta webinar yang mendapatkan sertifikat adalah yang mengikuti seminar dari awal hingga akhir dan mengisi link absensi. Oke, teman-teman, selanjutnya, narasumber kita untuk hari ini merupakan tim ahli Indonesian Young Scientist Association, yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur Tutuk Joko Kusworo, Master of Engineering. Akrab dipanggil dengan Prof. Tutuk. Beliau lahir di Semarang pada tanggal 21 Juni 1973. Beliau menempuh pendidikan S1 Teknik Kimia di Universitas Diponegoro, lalu melanjutkan pendidikan S2 Teknik Kimia di University Teknologi Malaysia, dan S3 di Teknik Kimia University Teknologi Malaysia juga. Kini, Prof. Tutuk juga menjabat sebagai guru besar di Universitas Diponegoro dan merupakan salah satu tim ahli Indonesian Young Scientist Association. Baik, langsung saja kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Tutuk Joko Kusworo, Master of Engineering, untuk memaparkan materinya. Halo, Prof. Tutuk. Ya, Mas Malano. Saya coba share screen dulu ya. Oke. Ya, sudah masuk, Prof. Oke, baik. Nggak bisa, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Denny dari IESA dan teman-teman semua. Kemudian adik-adik, mungkin ada yang mahasiswa, ada yang adik-adik SMA, SMP, gitu ya. Baik, saya akan mencoba menyampaikan sebuah sebuah makalah ataupun sebuah presentasi saya, ya, membuat karya ilmiah, membuat karya penelitian ilmiah yang baik, gitu ya. Karena ketika kita membuat karya ilmiah yang baik, nanti pasti akan ada dampaknya pada kita, gitu ya. Satu, bisa jadi kita bisa mendapatkan
dana, kita bisa publikasi, kita bisa kesempatan kalau mungkin adik-adik SMA gitu ya. Nanti kita kesempatan mendapatkan tempat kuliah di universitas yang kita inginkan. Jadi banyak manfaatnya ketika kita mampu untuk membuat sebuah penelitian yang baik gitu ya. Artinya penelitian yang baik tentu saja kita harus melakukannya dengan beberapa syarat penelitian yang baik atau kita katakan sebuah penelitian ilmiah gitu ya. Nah, ini saya mencoba memberikan satu sedikit, ini profil saya seperti tadi disampaikan oleh Mas Malano. Saat ini saya adalah guru besar di Fakultas Teknik. Saya Departemen Teknik Kimia. Kebetulan saya juga Ketua Program Doktor Teknik Kimia Universitas Diponegoro. Di samping itu saya ada peneliti di Pusat Unggulan Iptek ya, namanya PUI. Ya. PUI itu kalau di Kemenristek Dikti kita bisa melihat dana sekitar 300 sampai 500 juta per tahun gitu ya. Ini adalah beberapa profil saya di Universitas Diponegoro. Saya nomor 15 sebagai peneliti terbaik ya. Di Indonesia nomor 288, kalau lihat profil dari sini gitu ya. Dari sekitar ratusan ribu peneliti gitu ya. Kebetulan saya juga reviewer di Dikti ya, ada reviewer di Universitas Diponegoro ya. Jadi termasuk untuk reviewnya gitu ya. Nah, ini adalah profil Scopus saya ya. Scopus saya ada 61 dokumen, mungkin tahun ini saya bisa dapat 70 gitu ya. H-index saya 10 gitu ya. H-index itu akan menunjukkan bagaimana orang lain ya, oleh peneliti yang lain gitu ya. Nah, ini nanti efeknya banyak banget gitu ya. Artinya ketika Anda membuat sebuah proposal dana penelitian riset itu akan jauh lebih mudah Anda dapatkan. Kalau penelitian dissertasi oleh peneliti lain, artinya kita ini membuat sebuah karya yang bagus, yang akan dilihat oleh orang itu menjadi orang juga pengen tertarik untuk melihat riset kita. Gitu ya. Nah, saya akan membuat beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini, gitu ya. Yang pertama adalah definisi penelitian, kemudian jenis penelitian, ya, kemudian tahapan dalam melakukan sebuah riset, kemudian bagaimana kita membuat rancangan sebuah penelitian, ya, karena kalau penelitian yang tidak terarah akan menghasilkan data yang buruk juga, gitu ya, sehingga ketika kita membuat sebuah penelitian, kita harus membuat rancangan-rancangan yang memang itu sudah kita siapkan, kita desain, sehingga kita bisa efisien waktu, penelitian kita juga bisa mendapatkan hasil yang baik. Gitu ya. Bentar ya, kok macet. Nah, ya. Apa itu penelitian? Gitu ya. Secara umum gitu ya, penelitian itu dapat diartikan ya dengan apa? Dengan pemeriksaan yang teliti ya. Ya, ada yang mengartikan penelitian research gitu ya. Re itu kembali, search itu artinya mencari atau secara harfiah adalah mencari kembali gitu ya. Mencari kembalinya harus dengan secara teliti, penyelidikan. Nah, itu adalah sebuah penelitian. Ya, nanti kalau kita mendefinisikan ada investigasi, ada
mencari kembali gitulah ya. Menurut Cooper dan Emory, penelitian adalah sebuah proses penyelidikan secara sistematis yang ditujukan pada penyediaan informasi untuk menyelesaikan masalah. Ya, artinya sistematis itu adalah sebuah penelitian ya, yang apa? Yang sudah teratur, terarah ya. Jadi tidak bisa kok bangun tidur sudah dapat hasil. Ah, itu bukan sebuah penelitian. Itu adalah sebuah mimpi gitu ya. Jadi seperti yang saya gambarkan di sini ya. Kalau Anda melihat gambar ini, arti penelitian itu apa? Penelitian itu adalah orang yang meneliti, yang melihat ya, membaca dengan tekun ya. Artinya literatur itu sebagai referensinya. Kemudian atasnya Anda lihat ada tutup kepalanya, artinya kepalanya itu berpikir untuk ya menyelesaikan atau untuk mengetahui, ada rasa ingin tahu dalam dirinya yang sangat besar terhadap sebuah masalah. Jadi sebuah penelitian itu ya kan, sebuah penelitian itu adalah sebuah rasa ingin tahu di mana ada sebuah permasalahan, kemudian ingin diselesaikan. Ya. Kemudian kalau menurut Suparmoko, ya, penelitian merupakan usaha yang secara sadar ya, diarahkan untuk mengetahui atau mempelajari fakta-fakta baru dan juga sebagai hasrat penyalur hasrat ingin tahu manusia. Jadi sebuah penelitian itu ya dilakukan secara sadar, pengen tahu, pengen ngerti gitu ya. Nah, kalau secara kita kumpulkan dari definisi semua itu, penelitian adalah rasa pengen tahu manusia terhadap suatu masalah ya dengan perlakuan tertentu seperti memeriksa, mengusut, menelaah dan mempelajari secara cermat dan sungguh-sungguh, diorganisasikan secara sistematik, secara ilmiah, ya, sehingga diperoleh untuk mencapai kebenaran, satu, memperoleh jawaban, atau mengembangkan sebuah ilmu pengetahuan. Jadi, ini dikatakan semuanya ini harus tersistematis. Bagaimana? Secara ilmiah. Secara ilmiah itu apa? Sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan. Artinya ketika kita melakukan sebuah riset, sebuah penelitian, adik-adik nanti misalkan ingin membuat sebuah penelitian, harus sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Tidak boleh sebuah penelitian itu tidak berdasarkan kepada kaidah penelitian. Harus semuanya itu berdasarkan pada kaidah penelitian. Ketika kita membuat sebuah penelitian, ada 3 tujuan utama. Ya. Yang pertama adalah pembuktian. Ya. Pembuktian apa? Untuk membuktikan kalau kita ragu terhadap informasi, pengetahuan, ya, jenis penelitian ini biasanya oleh peneliti pemula. Ya. Misalkan adik-adik itu ya, yang dari SMA, SMP gitu ya, kita pengen lihat kok di rumah kita ada listrik kok selalu konslet, gitu. Konslet ini disebabkan oleh apa? Saya cari tahu konsletnya ini dari mana saya dapat, gitu kan? Boleh, gitu kan? Saya ingin meneliti masalah ini, gitu kan? Nah, terus mungkin adik-adik ya pengen lihat tempat saya selalu ada sampah, ya kan? Sampah itu kalau busuk biasanya keluar gas. Bagaimana kalau sampah ini saya olah saja? Nah, ya, saya jadikan gas, biasanya keluar dari bahan organik adalah gas metana. Nah, bagaimana cara membuatnya itu? Nah, saya pengen ngerti, gitu kan? Nah,
dari teori-teori, kemudian digali gitu kan, kemudian dilihat gitu kan. Oh, saya pengen membuat ini, bisa teorinya bahwa mikroorganisme mengolah sampah organik bernama bakteri metagenesis bisa menghasilkan metan. Nah, kemudian satu lagi contoh gitu ya. Oh, kalau kita membuat rumah ya, buat rumah, adik-adik semua buat rumah ya toh, biasanya itu ada namanya sapi tank ya. Sapi tank itu kok selalu dikasih pipa untuk udara gitu ya. Nah, kenapa kalau tidak dikasih itu? Kalau tidak dikasih itu berarti nanti gasnya bisa meledak. Oh, berarti punya gas. Nah, gasnya kok nggak dimanfaatkan? Coba adik-adik itu dibakar, plek, ada api dikasih, ada adik-adik punya lubang septic tank itu kan, kasih api, plek, terbakar. Artinya apa? Artinya kotoran manusia itu termasuk limbah organik. Nah, di tempat kita, mungkin di desa-desa kita gitu ya, kekurangan listrik gitu kan, kekurangan energi. Nah, kenapa kita tidak memanfaatkan gitu kan? Nah, itu kita ingin membuktikan, oh berarti gitu ya, saya mau membuat sebuah penelitian tentang pemanfaatan limbah organik, tentang pemanfaatan ya kotoran hewan, kotoran manusia gitu ya, menjadi sebuah yang berguna untuk alat masak, untuk listrik gitu ya, bisa. Ya, adik-adik kalau mau main ke Teknik Kimia Undip bisa melihat nanti kantinnya ya, kantinnya itu tidak memakai LPG gitu ya, tetapi memakai limbah organik yang diolah menjadi bahan bakar untuk masak. Nah, silakan adik-adik misalkan pengen lihat di sana itu ya, ada gitu ya. Di sini saya rasa ada mahasiswi saya kayaknya ya. Ada namanya Mbak Mia ya. Mbak Mia ini mahasiswi saya ya. Penelitiannya tentang membran untuk pengolahan air limbah menjadi air bersih gitu ya. Itu bisa tahu bahwa di kampus Teknik Kimia itu ada bahan bakar ya, kantinnya itu memakai bahan bakar dari daun ya, dari kotoran manusia itu ya, disalurkan ke sana untuk mendapatkan ya energinya ya. Jadi kompornya itu bisa hemat ya. Artinya kita menghilangkan limbah dengan hal yang bermanfaat. Nah, itu adalah kriteria-kriteria penelitian yang nanti akan ya dibiayai kalau kita mengajukan itu, kalau kita sekarang Kementerian Riset ya, BRIN gitu ya, Kementerian Riset dan Teknologi gitu ya. Tapi kalau saat ini, sekarang ini lebih cenderung dana-dana penelitian itu untuk apa? Meneliti tentang COVID ya, COVID-19. Kita boleh membuktikan. Anda misalkan gitu ya, penasaran PCR itu apa gitu ya. Nah, ini membuka kesempatan pada kita ya. PCR itu tes gitu ya. Ketika katakanlah dulu mungkin ada mahasiswa anak SMA gitu ya, untuk mendeteksi bakso formalin. Bakso formalin itu ya hanya ditempelkan dengan stick, kunyit gitu ya. Oh, itu adalah semacam sebuah reaksi sederhana. Anda bisa misalkan mungkin adik-adik kenal semua ya, tahu kopi sianida gitu ya. Ya Pak ya. Kopi sianida itu hampir berita di Indonesia ada semua gitu kan. Maka ketika kita punya ide gitu ya, supaya saya minum kopi aman. Nah, kalau ada sianidanya saya tempelin gitu ya. Itu bisa saja. Kenapa? Kita hanya melihat reaksi saja ya. Reaksi yang terjadi pada misalkan Anda titrasi ya, ada AgNO3 dengan KCA K2CR4 masuk itu kan. Oh, pasti warna merah bata. Nah, selesai. Maka kandungannya apa di situ? Tempel tes, sudah selesai. Nah, itu sebuah penelitian sederhana. Ya. Kemudian Anda punya semangka, semangka saya rasanya kurang manis. Ya,
Anda kasih garam pasti manis. Nah, seperti itu adalah penelitian-penelitian awal di mana kita pengen membuktikan saja. Ya. Artinya di sini dalam penelitian-penelitian pemula ini dikategorikan sebagai penelitian pemula. Ide saja yang dihargai, artinya idenya itu sudah bagus sekali. Ada kebaruannya. Nah, itu yang orang akan melihat di situ. Adik-adik SMA gitu ya. Mungkin penelitiannya tidak bisa secara detail karena memang keterbatasan alat. Maka yang perlu dilakukan apa? Kerjasama mungkin dengan universitas. Nah, yang kedua, penelitian yang bisa dilakukan adalah namanya penelitian pengembangan. Ya. Artinya, adik-adik nanti saya di bawah ini bisa saya sampaikan gitu ya. Ada beberapa penelitian yang mungkin sudah ada, bagaimana caranya untuk menjadi topik Anda, hal yang menarik gitu ya, adalah Anda mengembangkan penelitian ini. Untuk apa? Memperdalam. Untuk apa? Memperluas. Ya. Topiknya Anda bisa misalkan. Ya. Anda punya riset gitu kan. Anda sudah bisa mengatasi misalkan mungkin ini tadi saya lihat ada dari Uinsuka Rio kayaknya ya. Jadi di daerah Pekanbaru Rio itu tanahnya ya rata-rata tanahnya itu adalah mengandung tanah gambut. Ya. Tanah gambut itu warnanya seperti teh coklat gitu ya, seperti coklat. Ya. Teh coklat itu ya. Kalau kita di Jawa tanah disaring bersih gitu ya. Tapi kalau di Pekanbaru daerah Rio semua karena tanahnya adalah tanah gambut ya. Anda mau saring apapun ya tetap warnanya coklat gitu ya. Nah, kemudian Anda mengatasi itu gitu ya. Dengan apa? Beberapa bisa pakai teknologi membran bisa dilakukan gitu ya. Terus mungkin kombinasi gitu ya dengan apa namanya membran dengan ultrafiltrasinya, reverse osmosisnya, kemudian ditambah dengan absorbennya bisa gitu ya. Kemudian lagi, oh saya bisa di situ. Oh idenya saya bawa tempat rumah saya, mungkin kalau Anda tinggal di Palembang gitu ya, ada banyak pabrik karet. Pabrik karet limbahnya banyak, airnya kurang, maka Anda bisa mengolah air limbah itu menjadi air bersih. Nah, itu pasti ya ketika Anda sampaikan ke pemerintah daerah, pasti akan sangat bersyukur. Ya, Anda sebuah penemuan ya. Kemudian penemuan biasanya ada kebaruan itu adalah penelitian untuk studi bidang doktor gitu ya. Doktor itu ketika Anda mengambil nanti adik-adik dari SMA, kuliah, S1, S2, S3 gitu ya. Maka ketika Anda melakukan studi S3, Anda harus punya paten. Ya, Anda harus punya publikasi internasional terindeks Scopus, bereputasi ya. Bisa Scopus, bisa Thomson gitu ya. Harus kalau Anda publikasi di jurnal internasional bereputasi, penelitian Anda harus punya novelty. Ya. Novelty itu adalah sebuah kebaruan. S3 itu Anda harus punya kebaruan. Anda punya paten biasanya. Ya. Saya itu sudah punya paten 8. Paten saya itu sudah 8 ya. Dipatenkan. Nah, tinggal aplikasi. Nah, aplikasi nanti paten saya kebetulan mau dibeli ya oleh Pertamina. Ya. Itu nanti diaplikasikan di Aceh ya untuk mengolah limbah produce water. Makanya ketika Anda membuat sebuah penelitian yang ada novelty-nya gitu ya, penelitian Anda itu bisa menghasilkan uang yang banyak ya. Asal syaratnya harus novelty, baru. Kalau nggak baru, nggak mungkin bisa dipatenkan. Ya, manfaat penelitian ini saya kira untuk memecahkan masalah ini enggak ini ya. Saya ingin di sini ya. Nah, filosofi sebuah penelitian ya. Penelitian itu, riset itu ya harus ada begini ya. Ketika Anda mau mengambil sebuah riset ya,
Anda harus memikirkan mengapa saya melakukan penelitian tersebut, apakah berguna atau tidak. Misalkan ya, ada sebuah penelitian mengambil judul pembuatan glukosa dari bonggol pisang. Gitu ya. Saya mengambil mungkin limbah-limbah bonggol pisang dijadikan glukosa untuk mengatasi kekurangan gula. Tetapi penelitian ini sudah lama sekali, gitu ya. Tidak ada akan Anda dapat kebaruan inovasinya, nggak akan mungkin, gitu kan. Maka ini sudah ditinggalkan, ini nggak ada gunanya lagi, nggak memecahkan masalah. Ya, penelitian yang saat ini tren di Indonesia adalah mengenai energi. Indonesia itu, Anda perlu ketahui, minyak bumi kita akan habis 10-15 tahun maksimal. Ya, artinya sekarang semua kendaraan itu pakai minyak bumi. Minyak bumi itu turunannya bisa jadi bensin, bisa jadi aspal, bisa jadi solar, ya, dan sebagainya, bisa jadi LPG, gitu ya. LPG nanti dengan gasnya, ya, kita akan habis. Maka teliti energi terbarukan, itu suatu yang bagus. Berarti ada gunanya, ada manfaatnya. Kemudian yang nomor 2, apa yang diteliti pada bagian ini perlu diperjelas, fokus. Anda fokus mau apa? Penelitiannya mau memecahkan apa? Tidak bisa dalam satu penelitian memecahkan segala permasalahan, tidak mungkin. Maka Anda harus concern tertentu pada bagian mana Anda akan memfokuskan penelitian. Nah, yang paling penting, yang nomor 3 ini, yaitu how to generation of idea. Ya. Bagaimana kita bisa memunculkan sebuah ide dalam menyusun sebuah proposal penelitian dan langkah-langkah atau metode untuk menyelesaikan penelitian tersebut. Ya. Artinya, adik-adik ini adalah bagian paling sulit. Ya. Kenapa? Ketika kita bisa lihat gagasan semua, melihat permasalahan seperti yang saya katakan tadi, bahwa ada sampah. Loh, sampah ada gasnya, ada kotoran manusia, keluar gasnya. Nah, bagaimana menyusun, membuat ini menjadi ide tadi, menjadi sebuah proposal kegiatan yang bisa diselesaikan secara runtut dalam bentuk tulisan. Ya. Mungkin kita bisa meneliti, tapi tidak bisa menulis, bisa juga, itu ya. Banyak itu ya, meneliti aja tahu ini begini, tapi nulisnya nggak bisa. Nah, seorang akademisi, peneliti gitu ya, harus bisa dua-duanya, ya. Bisa menulis, bisa membuat atau menyelesaikan menjadi langkah kerja yang nyata, gitu ya. Itu adalah tugas seorang peneliti research, ya, peneliti, gitu ya. Penelitian researcher, gitu ya. Nah, komponen yang paling penting dari sebuah penelitian adalah satu, rasa ingin tahu. Ya. Kalau tidak ada rasa ingin tahu dari kita, maka akan susah kita untuk bisa mendapatkan atau kita mendapatkan ide, mendapatkan secara kita baca buku lah, baca jurnal lah, gitu ya, akan susah. Nggak ada rasa pengen tahu, cuek-cuek baca, seperti nggak ada apa-apa, nggak ada gunanya, gitu. Nah, kemudian penelitian itu merupakan aplikasi dari sebuah ilmu pengetahuan. Ya, jadi sebuah penelitian itu merupakan, ya, Anda yang baca dari SMA, baca pelajaran IPA, ya, kimia, fisika, gitu ya. Oh, ini adalah reaksi ini menjadi ini, dapatnya ini. Nah, oh, saya membaca dari sampah metagenesis, itu ya, dari organik dipecah dari kemudian jadi CH4 plus H2O. CH plus CO2, CO, gitu ya. Nah, itu adalah ketika kita sudah membaca, menganalisa, kita akan lihat bahwa oh, ini bisa tersistematis sesuai dengan ilmu pengetahuan yang saya dalami. Kemudian tersistematis dan terkontrol.
Karena penelitian ini merupakan ilmiah, ya, bukan penelitian fiksi gitu ya. Kalau penelitian fiksi itu adalah angan-angan kita saja. Ya. Tapi kalau yang kita lakukan di sini adalah ketika kita meneliti sebuah penelitian ilmiah, maka harus tersistematik secara ilmiah. Ya, dalam membuat sebuah penelitian harus ada urutannya. Berdasarkan kepada apa? Teori dan hipotesis dengan kajian ilmu pengetahuan. Ya. Maka ketika kita sudah begitu, namanya sebuah penelitian itu harus memecahkan sebuah masalah. Ya. Tidak ada penelitian tidak menyelesaikan masalah. Ketika kita ditanya masalahnya apa, nggak ada masalah, itu bukan sebuah penelitian. Karena penelitian itu hakikatnya adalah kita ingin menyelesaikan sebuah masalah. Meneliti sampah masalahnya ada dua, menghilangkan jadi lingkungannya bersih, menghasilkan energi, itu adalah memecahkan masalah. Di kampus Undip sekarang tidak boleh ada namanya membakar sampah, membakar daun, tidak boleh ya. Jadi bakaran itu akan menciptakan polusi, ya. Artinya kita harus menggunakan teknologi bersih. Sampah-sampah yang ada karena Undip termasuk kampus yang hijau, ya, dengan pohon yang sangat banyak, maka tiap hari pasti ada daun. Daunnya itu dimanfaatkan, satu menjadi kompos, kedua menjadi sumber bahan bakar gas. Ya. Artinya kita melihat di situ, kita ini universitas, salah satu universitas riset, gitu ya. Maka kita harus menyelesaikan masalah, bukan membuat masalah baru. Ya. Undip pada klaster yang diumumkan baru saja, walaupun bukan pemeringkatan, Undip nomor 9. Undip termasuk meluluskan mahasiswa yang mencari lulusan tercepat nomor 3 dalam mencari pekerjaan. Gitu ya. Jadi karena kita berorientasi riset, apapun itu, ya, ketika ada masalah, kita tidak ingin menimbulkan sebuah masalah baru, gitu ya, sehingga kita akan menempatkan sebuah untuk mendapatkan hasil yang baru lagi, gitu. Nah, kalau ini saya rasa ya kita penelitian dasar, adik-adik mungkin kita berbicaranya di penelitian dasar, gitu ya. Ini kita lapangan, ada penelitian kepustakaan, laboratorium, gitu ya. Nah, syarat-syarat ya mengikuti konsep ilmiah, sistematis, terencana, gitu ya. Nah, kriteria penelitian yang baik, satu, punya tujuan yang jelas, ya. Terdapat hubungan data yang konsisten, datanya dapat dikaji. Nah, satu lagi yang mungkin perlu kita sadari ketika adik-adik meneliti, ya toh, penelitian itu datanya harus dapat diulang oleh penelitian lain. Tidak boleh ketika kita meneliti, gitu ya, yang mendapatkan hasil yang baik adalah kita saja, yang lainnya tidak bisa, gitu ya. Itu bukan sebuah penelitian yang baik. Ya. Bersifat objektif itu artinya ya ketika Anda membuat sebuah penelitian, ya kan, tidak menurut perasaan Anda, harus ya secara ilmu pengetahuan itu memang bisa dipertanggungjawabkan, ya. Kemudian berlaku umum, ya, berlaku umum. Ya. Oke, Mas Malano, mungkin sampai sini ada yang mau disampaikan, ditanyakan dulu, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Mungkin terlalu cepat atau bagaimana? Tidak apa-apa, Pak. Untuk pertanyaan mungkin bisa ditampung di sesi tanya-jawab nanti. Oh gitu? Yeah. Ya. Jadi supaya mungkin lebih interaktif gitu ya, apakah ada yang mau tanya dulu gitu ya. Nah, saya sampaikan tahapan-tahapan dalam melakukan sebuah penelitian. Ya. Tahapan yang pertama adalah menyiapkan proposal. Proposal itu adalah sebuah
rencana penelitian. Proposal itu biasanya berisi latar belakang sebuah penelitian, permasalahan yang diusung, tujuan serta manfaat, disertai dengan teori dan metode penelitian. Jadi proposal itu secara umum hampir sama. Anda melakukan mengusulkan sebuah proposal ke Kementerian Riset dan Teknologi atau kemanapun, ketika Anda ingin membuat sebuah penelitian yang akan didanai, gitu ya, Anda harus ada proposalnya, ya, isinya semua sama. Apa sih latar belakang penelitian yang mau Anda lakukan? Ya. Kemudian perumusan masalah, latar belakang dan perumusan masalah itu beda. Latar belakang lebih bersifat general atau umum, perumusan masalah itu lebih spesifik, Anda mau meneliti apa. Nah, perumusan masalah itu akan diringkas dalam apa? Tujuan penelitian. Tujuan penelitian nanti diselesaikan pada metode penelitian, gitu ya. Kemudian untuk mendukung itu biasanya dilengkapi dengan dasar teorinya. Nah, kalau dana-dana yang besar Anda mau mengajukan di Kementerian Riset Teknologi itu dana penelitian banyak, ada yang sampai 1 miliar. Penelitian terapan itu bisa sampai 400-500 juta per tahun. Ya, biasanya maksimal 3 tahun. Jadi Anda bisa sampai dapat 1,5 miliar, gitu ya. Nah, itu biasanya untuk mensetujuinya harus punya apa? Seorang peneliti harus punya rekam jejak. Rekam jejaknya sudah meneliti apa saja, sudah mampu publikasi di mana saja. Kalau belum pernah, biasanya nanti penelitian dasar. Kalau penelitian dasar itu biasanya maksimal 100 juta, gitu ya. Penelitian dasar, ya, karena baru dasar-dasar saja, gitu ya. Kemudian eksekusi, bisa penelitian di laboratorium, bisa di lab, bisa di lapangan, bisa di mana saja, gitu ya. Artinya tergantung jenis penelitian yang Anda lakukan. Ketika Anda sudah mengorganisasi di proposalnya, Anda tinggal melakukan. Nah, kemudian baru Anda menulis laporan, kemudian mengevaluasi, mengambil sebuah kesimpulan. Artinya kemudian Anda bisa publish, bisa ikut pameran, bisa ikut lomba. Itu adalah setelah Anda melalui tahapan mengevaluasi penelitian, Anda ambil simpulan, Anda bisa publish penelitian Anda, gitu ya. Jadi Anda bisa melihat, oh penelitian saya ini betul-betul novelty-nya ada, barunya ada, gitu ya. Nah ini biasanya kalau Anda sudah ada kebaruan semua, ya Anda bisa masukkan ya mau ke dalam penelitian apa saja, dana apa saja, Anda akan bisa didanai. Ya. Nah, penyusunan rencana penelitian, mencari ide ini yang paling berat memang ya. Sampaikan ide-ide gitu ya, merujuk sumber, klasifikasi, ada hasil riset yang terdahulu, manfaatkan sekarang adalah media internet. Secara berkala kunjungi ya jurnal-jurnal yang ada gitu ya. Nanti untuk mendapatkan sebuah ide. Nah, ide ini mencari ide saya selalu ya saya katakan kepada mahasiswa ketika kuliah pun gitu ya, tidak semua orang itu ya mempunyai ide-ide yang banyak sekali terus. Maka gunakan namanya scamper. Ya. Mencari ide itu bisa Anda pakai scamper. Ya. Scamper itu S-nya apa? Substitute. Ya. Anda membaca beberapa jurnal, gitu ya, beberapa mungkin ada penelitian orang, gitu ya. Maka bagaimana Anda berusaha, ya, misalkan ya ada sebuah topik penelitian yang sudah ada gitu ya seperti tadi saya katakan pembuatan pembuatan metan ya gas metan sebagai salah satu sumber energi terbarukan dari limbah sampah. Limbah sampah itu yang bisa dijadikan metan itu apanya?
kandungan organiknya. Nah, maka Anda melihat mungkin di tempat Anda banyak enceng gondok. Enceng gondok ya, tanaman enceng gondok. Enceng gondok itu organiknya juga tinggi, gitu kan. Terus Anda, wah kalau ini satu ketika saya bisa mengolah enceng gondok ini satu jadi energi, yang kedua bersih. Nah, maka bagaimana kalau saya ganti pembuatan gas metan dari enceng gondok? Nah, itu sudah sesuatu hal yang baru, gitu loh. Ya, itu Anda bagaimana membuat ini karena Anda baru peneliti mula, itu ya, Anda bisa mensubstitut atau mengganti, gitu ya, mengganti yang sudah ada dengan yang mungkin Anda bisa pakai, gitu ya. Ya, kemudian yang kedua adalah dengan combine, ya, melakukan penggabungan, ya, ada 2 atau lebih masalah, Anda jadikan satu untuk bisa dijadikan sebuah penelitian yang baru, ya, gitu ya. Kemudian nomor 3 adalah adab, Anda berusaha ide yang sudah ada dengan apa, ya, dengan dengan mungkin gini ya, salah satu contoh yang paling sering disampaikan untuk adab ini adalah mungkin gitu ya, Anda ada di luar negeri, di Jepang ada sebuah bakteri yang sangat bagus untuk apa? Pada musim dingin gitu ya. Nah, Anda aplikasikan mungkin di Indonesia tropis, bagaimana dengan suhu dan kondisinya, bakteri itu bisa berkembang ya untuk sebuah proses fermentasi. Nah, itu bisa dilakukan untuk menjadi sesuatu yang baru. Kemudian Anda bisa modifikasi ya terhadap suatu masalah yang ada, gitu ya. Misalkan seperti tadi, gitu ya. Kita mau energi, mau yang lainnya, kita modifikasi aja, gitu ya. Ya, terus kemudian ditempatkan pada proses yang lain atau kemudian di-eliminate atau di-reverse gitu ya. Itu adalah sebuah proses-proses yang bisa Anda lakukan di dalam membuat sebuah atau mencari ide baru untuk sebuah penelitian. Nah, kiat-kiat untuk menyusun ya. Anda yang pertama apa? Perbanyak informasi. Anda harus banyak baca ya. Salah satu kunci kesuksesan membuat sebuah penelitian adalah dengan cara banyak membaca. Kemudian Anda menemukan sebuah ide atau tema ya, di keingintahuan atau rasa suka adalah dasar pemilihan tema ya yang nggak akan ada habisnya gitu loh. Ya, energi yang tidak ada habis tadi, dari berbanyak informasi membaca, Anda kan bisa menemukan ide atau tema. Atau Anda orang yang suka untuk apa? Melihat, mengawasi kondisi sekitar kita gitu ya. Kondisi sekitar kita ketika kita melihat apa itu ya, sikap kritis kita lah ya, sikap kritis kita pasti akan membuat kita ini ya banyak menemukan ide, kemudian mengumpulkan informasi. Kemudian yang paling penting lagi adalah Anda harus benar-benar menguasai teori gitu ya. Teori harus Anda betul-betul kuasai supaya apa? Anda akan mampu untuk menerjemahkan permasalahan itu dengan teori yang ada gitu. Kemudian yang terakhir, Anda harus menuangkan itu ke dalam bentuk sebuah proposal. Ya. Nah, pertimbangan kita secara ilmiah, apakah masalah kita realistis, metode mana bisa selesaikan? Non ilmiah, apa manfaatnya? Apakah masalah terlalu peka, resistensi sosial, budaya? Ya. Kemudian nomor 3 adalah pertimbangan peneliti sendiri, yaitu bagaimana apakah Anda betul menguasai teorinya, minat pada orang itu akan mampu menyelesaikan ya, orang akan mampu menyelesaikan sebuah penelitian sesulit apapun asal orang itu suka gitu ya. Minat sekali ya. Terus kemampuan pengumpulan, ketersediaan waktu, dana dan sumber daya. Ya, jadi saya sarankan kalau untuk adik-adik SMA gitu ya, kadangkala itu ya, karena kita ini keterbatasan waktu sekolah semua gitu ya, bisa kita mungkin berkolaborasi
dengan perguruan tinggi ya untuk dapat pemecahan sebuah masalah. Ya. Nah, rumusan kadang-kala kita rumusannya terlalu melupak gitu ya. Rumusan hendaknya jelas padat ya, lebih singkat-singkat saja ya. Berisi implikasi data untuk memecahkan masalah sebagai dasar dalam memuat hipotesa menjadi judul penelitian Anda. Saya kira itu dulu Mas Malano. Masih berapa slide tuh? Lebih enak mungkin tanya jawab aja yang bermanfaat Mas. Oh, oke. Prof untuk kamu lanjutin dulu. Masih banyak banget yang itu aja dulu dah. Oh, oke. Mungkin untuk teman-teman bisa yang ingin bertanya mungkin bisa masuk di kolom komentar dengan format yang ada, masukkan nama _ institusi pendidikan _ pertanyaan mereka kalian. Atau menunjukkan raise hand gitu Mas Malano. Kenapa, Bro? Nah, ini udah ada nih institusi pendidikan, pertanyaan apa ini? Oh, itu formatnya. Oh, ya. Atau mungkin raise hand gitu, nggak raise hand gitu. Kenapa? Ada yang mungkin raise hand untuk tanya gitu. Oh, oke. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya, boleh. Itu ada Prof. Iya. Dari Ratna Ivani, dari Brawijaya ya. Izin bertanya, Prof, untuk pembuatan kerangka pikir penelitian itu bagaimana, Prof? Ya, baik ya. Jadi kerangka pikir sebuah penelitian gitu ya. Ya. Jadi ketika kita tadi saya sampaikan kerangka pikir itu akan bisa dibuat secara mudah kalau kita ini banyak membaca. Satu itu ya. Kemudian yang kedua, kalau kita memang sebagai peneliti pemula, peneliti awal tadi, manfaatkan pola Scamper. Gitu ya. Scamper itu nanti kita bisa membaca satu penelitian orang lain. Ya, kita baca penelitian orang lain itu, kemudian kita punya ide apa, ya. Biasanya ya penelitian skripsi, ya skripsi itu untuk S1, tesis untuk S2, disertasi S3, ya. Pada bagian akhir kesimpulan biasanya ada namanya saran. Dari saran itu kita bisa mengambil sebuah ide bagaimana kalau penelitian ini kita lanjutkan atau kita kembangkan. Nah, kerangka berpikirnya di situ dari Scamper itu kita banyak baca, maka kita akan mendapatkan seperti ide penelitian tadi sebagai apa? Masalah. Ya. Sebagai seorang reviewer gitu ya, reviewer penelitian dana riset gitu ya, nasional gitu ya, saya akan selalu mengatakan bahwa penelitian ini bisa didanai atau tidak, ya, itu adalah dengan melihat apa? Dengan melihat kerangka berpikir rumusan masalah. Apakah rumusan masalah ini baru bisa dinyatakan untuk layak didanai? Kalau penelitiannya sama dengan orang lain, itu namanya plagiat. Ya. Kita harus menjauhi namanya plagiat. Ya. Secara akademis, secara etik, tidak boleh kita plagiat. Ya. Artinya penelitian yang sudah dilakukan orang lain, kita teliti lagi, kita aku sebagai penelitian kita, itu namanya plagiat. Secara etik itu tidak diperbenarkan, tidak dibetulkan. Ya. Jadi membuat kerangka berpikir yang paling baik adalah bagaimana kita membaca makalah, membaca penelitian, membaca buku sebanyak-banyaknya. Sehingga kita akan mampu, kita akan mudah, ya, kita akan mudah
untuk membuat sebuah kerangka pikir atau kerangka hipotesis dalam sebuah masalah. Baik, itu Mas Malano. Baik, gimana pertanyaannya? Jawabannya apakah sudah cukup? Kak, boleh ngasih feedback? Boleh langsung Mbak Ratna ya. Begini, Prof. Jadi kan kemarin saya melakukan penelitian pendanaan. Namun saya tuh kurang mengerti apa kerangka pikir yang akan saya jalani gitu, Prof. Jadi ketika saya bimbingan pada dosen pembimbing saya di universitas, beliau mengatakan ya ACC gitu kan, Prof. Kemudian waktu pengumuman nggak lolos itu yang kekeliruannya itu apakah di kerangka pikir saya atau di rumusan masalah saya? Karena kalau rumusan masalah kan dia lebih condong ke bagaimana nanti penjabarannya di hasil pembahasan. Begitu kan, Prof? Jadi gini, ya. Setiap penelitian yang didanai, gitu ya, pendanaan sebuah penelitian, ya, paling penting, skor paling tinggi adalah sebuah perumusan masalah. Artinya, ya, jadi saya sebagai seorang reviewer kan tahu yang dinilai berapa persen, gitu ya. Jadi sebuah perumusan masalah itu kalau gagasan yang kita tampilkan, ya, tidak ada sebuah perumusan masalah yang baik, nilainya rendah. Ya. Kemudian bagaimana cara membuat sebuah rumusan masalah? Ya. Anda harus menampilkan penelitian pendahuluan atau terdahulu yang sudah ada, meneliti tentang apa, kemudian Anda apa, kemudian Anda bisa menyampaikan di situ, novelty yang saya usung adalah seperti ini, sehingga penelitian saya ini layak untuk didanai. Contoh seperti PKM. PKM itu ya bagi mahasiswa, kalau tidak ada kebaruan, pasti tidak akan didanai. Saya punya bimbingan PKM 3. Semuanya didanai oleh Dikti. Kalau mahasiswa kan dapatnya hanya 5 juta. Gitu ya. Mahasiswa itu dapatnya biasa untuk PKM 5 juta. Kenapa? Penekanan adalah pada perumusan masalah. Jadi kalau perumusan masalahnya itu baik, menunjukkan bahwa kerangka berpikir Anda untuk mendapatkan sebuah penelitian yang baru itu tersampaikan. Ya. Mungkin kalau ada kesempatan Anda bisa email saya koreksikan, oh ini kesalahannya di mana, mungkin bisa. Gitu. Masukkan saja, mungkin baik saya, tapi semua tergantung kepada pembimbing Anda. Mana masih ada, Mas? Gitu ya, Mbak Ratna. Oke, baik. Ini mau dilanjutin untuk materinya, Prof? Karena masih ada. Tanya jawab aja, Mas. Tanya jawab aja, enggak apa-apa. Nanti materi bisa Anda bisa di-share-kan, nanti mungkin kalau mungkin ada yang tidak jelas bisa tanya nanti feedback ke saya ya bisa. Lebih kalau sekarang saya kok lebih baik mungkin tanya jawab mungkin lebih enak mungkin. Oke, Prof. Jadi lanjut untuk pertanyaan kedua ya. Ya. Dari Vina Asima Fibranawa SMA N2 Kediri. Apakah boleh mengambil data dari penelitian lain untuk penelitian kita, Prof? Jadi mengambil penelitian lain sebagai data penelitian kita itu merupakan disebut dengan data sekunder. Ya. Data sekunder itu tidak bisa dipakai keseluruhan. Ya. Jadi saya punya pengalaman, saya punya teman, ya, waktu ngambil S3, dia tidak lulus S3. Kenapa? Karena datanya sekunder semua. Artinya mengambil data orang lain. Kecuali Anda modeling, Anda membuat model, Anda validasi dengan data orang lain itu boleh. Tapi kalau data orang lain kita ambil tanpa disebutkan namanya, itu namanya plagiat. Jadi ketika kita mengambil data orang lain, harus disebutkan sumbernya dari mana. Ya. Orang yang sudah membuat. Dan semua penelitian yang kita lakukan, tidak boleh mengambil data sekunder semua. Harus kita ada penelitian yang kita lakukan untuk menghasilkan data kita.
Gitu, Mbak siapa? Oke. Gimana untuk Kak Vina? Apakah sudah sesuai jawabannya? Baik, Prof. Terima kasih. Iya. Oke, terima kasih. Jadi kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Pertanyaan ketiga dari Didin Ferdiansyah dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Tanyakan, bagaimana mengetahui tren penelitian dunia, Prof? Ya, jadi bagaimana cara kita untuk mengetahui penelitian tren dunia? Anda bisa buka, ya, mungkin bisa saya tulis di chatnya ya. Di chatnya itu Anda bisa www.sciencedirect.com gitu ya. Itu Anda akan tahu tren penelitian di dunia semuanya. Ya, saya tulis coba mungkin ya. Nah, di situ ya, di www.sciencedirect.com itu adalah pusat kumpulan data. Artinya, Anda mau buka cari makalah ilmiah bidang apa? Bidang energi ada, wastewater treatment ada, Anda kesehatan ada, COVID-19 ada, semuanya ada. Nah, Anda untuk mengetahui tren riset di dunia gitu ya, carilah penelitian 10 tahun terakhir. Kalau Anda penelitian yang ngambilnya tahun 60, tahun 70, dianggap penelitian kuno. Ya. Tren terbaru adalah 10 tahun terakhir. Maka tadi, seperti Mbak Ratna tadi, ya salah satunya, ya, Anda ketika membuat sebuah perumusan masalah, buatlah penelitian 10 tahun terakhir, atau kalau bisa 5 tahun terakhir. Nah, kalau 5 tahun terakhir bisa dianggap penelitian Anda itu bisa membawa kepada kebaruan, novelty. Nah, lagi mungkin Mas. Udah. Oke, baik. Gimana jawabannya kepada Mas Didin? Oh iya, cukup Kak. Oke. Selanjutnya ke pertanyaan selanjutnya. Dari Richard Eko Satrio Purnomo, Universitas Jember, izin bertanya, Prof. Untuk proses pembuatan hingga publikasi jurnal yang baik, menurut Profesor, kira-kira bagaimana ya? Jadi, ketika kita membuat sebuah ya publikasi jurnal yang baik, gitu ya. Jadi di Undip itu sering mengadakan namanya klinik manuskrip. Ya, jadi peserta nanti membuat draft artikel, nanti disampaikan, akan diperbaiki supaya setelah selesai bisa disubmitkan kepada jurnal yang baik. Ya. Dan saya termasuk salah satu pendamping untuk membuatkan ya peserta-peserta itu supaya membuat artikel yang baik. Ya. Artikel yang baik itu akan ditandai dengan apa? Ya. Jadi sebuah artikel yang baik itu akan memuat, misalkan ketika kita membuat sebuah produk, gitu ya, harus kita langkah-langkah pembuatan itu terurut secara jelas. Yang kedua, ya, harus ada namanya kita sebut metode karakterisasinya. Kemudian fenomenanya. Artinya penjelasan sebuah masalah yang diselesaikan itu harus ada. Ya, misalkan Anda menampilkan data hasil percobaan dalam bentuk grafik, dalam bentuk tabel. Kemudian Anda harus membahasnya why, how, ya, artinya mengapa itu bisa terjadi, bagaimana itu terjadinya. Nah, itu adalah sebuah penjelasan yang baik supaya apa? Ya, supaya menjadi jurnal yang baik gitu loh, ya. Jurnal yang baik itu adalah satu tipe-tipenya rata-rata ya. Jurnal yang biasanya tidak bayar, ya. Kemudian yang terregister pada Scopus ataupun Thomson. Dilihat dari apa? Kualitas jurnal dari SJR, ya. SJR itu kalau ada jurnal di atas 1, pasti dia kuartalnya Q1. Itu jurnal yang baik. Ya.
kalau seperti Anda di Undip gitu ya, di Undip Anda itu ya bisa publikasi di jurnal Q1, SJR-nya lebih dari 1, ya, Anda akan mendapatkan ganti uang 40 juta. Ya. Jadi lebih enak cari uang gitu ya. Anda bisa publikasi banyak, dapat uang banyak gitu ya. Nah, itu ya. Jadi Q1 itu jurnal-jurnal bereputasi semuanya gitu ya. Jadi pembahasan harus komplit kalau kita membuat sebuah jurnal yang baik gitu ya. Datanya harus banyak ya. Ya. Anda bisa ketik nama saya, desain direct tadi, Tutuk Joko Kusworo atau Kusworo saja gitu ya. Anda akan dapatkan nama-nama saya untuk publikasi di Sign Direct tadi. Itu cukup banyak gitu ya. Saya punya 61 tadi itu ya untuk Scopusnya gitu ya. Oke, mungkin begitu. Baik, untuk Richard Eko Satrio gimana pertanyaannya? Kalau sudah cukup jawabannya. Pak, terima kasih. Oh, oke, terima kasih. Jadi selanjutnya ada pertanyaan dari Aridin Gustaf dari UIN Maliki Malang. Bagaimana cara mematenkan produk hasil penelitian kita, Prof? Ya, jadi cara mematenkan gitu ya. Kalau kami kebetulan karena akademisi gitu ya, jadi kita bisa menghubungi HKI gitu ya, Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum gitu ya. Jadi kalau kami ya, misalkan kalau Anda juga misalkan di sebuah universitas gitu ya, biasanya universitas itu punya lembaga untuk pematenan karena seperti kami itu patennya adalah lewat Undip, Undip mengirim ke departemen Depkumham gitu ya. Itu untuk bidang hak kekayaan paten. Nanti ketika kita sudah mengirim draft paten, kita akan dipanggil apakah ada revisi atau tidak gitu ya. Kalau namanya paten nasional, biasanya waktunya 2 tahun. Kalau paten sederhana, itu biasanya 1 tahun. Ya, saya sudah punya dua-duanya. Saya punya 1 paten internasional, itu 4 tahun baru dapat saya. Ya. Jadi kalau di Indonesia, Anda Depkumham itu lewat HKI dan patennya itu nanti akan diumumkan. Di webnya itu kita bisa dapat, oh paten saya sudah keluar, atau masih revisi, atau sebagainya, itu statusnya ada semua. Sudah granted atau belum, gitu ya. Ya, jadi kalau paten sederhana, itu setahun. Kalau patennya nasional, itu biasanya 2 tahun sampai 3 tahun baru bisa keluar. Kalau Anda ingin mengurus paten, Anda tidak boleh publikasi di jurnal dulu. Anda tulis tulisan seminar di mana-mana Anda umumkan, tidak boleh. Kenapa? Berarti itu sudah Anda tidak rahasia lagi, tidak perlu dipatenkan lagi. Gitu. Oke, gitu. Oke, bagaimana jawabannya? Apakah sudah cukup? Ada Aridin Gustaf. Oke, baik. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Laili Gaza, SMA N21 Surabaya. Izin bertanya, Prof, bagaimana cara agar kita bisa berkolaborasi penelitian dengan universitas? Baik, ya. Sangat mudah sebenarnya, karena kadangkala informasi yang tidak sampai. Ya. Jadi universitas itu saya rasa hampir semua universitas terbuka. Ya, artinya apa? Ketika ada anak SMA mau meneliti, kemudian keterbatasan alat, keterbatasan pembimbingan, gitu ya. Artinya guru SMA-nya mungkin bidangnya tidak ada yang seperti itu, gitu ya. Misalkan Anda mau berbasis program Arduino, gitu ya, mungkin di guru SMA-nya nggak ada. Anda bisa lari ke universitas, gitu kan. Bagaimana caranya? Ya, kalau seperti mungkin kalau Anda ingin kolaborasi ke Undip, hubungi saya bisa sampaikan. Mau di Fakultas Sains atau Fakultas Teknik gitu ya, yang laboratoriumnya itu cukup tersedia gitu ya, bisa saya sambungkan gitu kan. Dan kebetulan saya melihat hampir semua teman-teman dosen itu open minded. Artinya dia open sekali. Ada kesulitan karena kita memang visi misi Universitas Diponegoro sebagai
universitas riset. Hampir semua di Indonesia sekarang menujunya universitas riset. Ya, artinya apa? Dengan riset itu sangat terbuka. Ya, artinya ketika kita mungkin Anda di Surabaya menghubungi ITS, bisa saja gitu ya. Kalau perlu mungkin bidangnya kalau saya yang kenal, misal Anda dengan teknik kimia, saya hubungkan dengan dosen-dosen ITS teknik kimia, bisa sekali. Artinya kita open gitu loh. Jadi sebenarnya hanya informasi aja gitu ya. Mungkin disambungkan dengan dosen yang bidang ilmunya sama, sangat bisa gitu. Ya. Saya kira gitu, Mas. Oke, untuk Leili Gaza gimana? Cukup, jawabannya Kak. Profesor cukup. Oh, oke. Oke, Prof. Profesor mau lanjut materinya atau tanya jawab aja nih sampai selesai? Tanya jawab aja sampai selesai deh. Oke. Jadi lanjut ya untuk pertanyaan selanjutnya. Ada dari SMA 1 Probolinggo, Salva Dwi Firmansyah. Izin bertanya, Prof. Bagaimana sih langkah awal yang seharusnya dilakukan oleh peneliti pemula untuk dapat terus berkembang dalam penelitian selanjutnya? Ya, baik ya. Saya melihat ada beberapa laporan kasus gitu ya di Undip gitu ya. Di Undip itu ada namanya jalur peminatan orang yang menang-menang lomba gitu ya. Tetapi ketika di kuliah gitu ya, sudah kuliah, rata-rata penelitiannya berhenti gitu ya. Kenapa sih seperti itu gitu kan? Mestinya ya langkah penelitian itu tahapan demi tahapan itu dilalui dengan baik supaya apa? Nanti nggak bosen gitu loh ya. Bidangnya yang diteliti harus Anda senangi. Kalau misalkan Anda nggak seneng bidangnya dipaksain terus, Anda pasti akan bosen, berhenti. Ya, kalau Anda senengnya ke arah makanan, ya telitilah makanan-makanan itu. Sekarang banyak sekali makanan gitu ya. Artinya sekarang itu kita mau kekurangan padi, beras. Sekarang penelitian trennya apa? Membuat beras analog. Gitu. Beras dari singkong tapi rasanya padi. Nah, itu kan. Kan Anda kalau makan singkong aja ketela pohon itu kan Anda pasti sedikit aja sudah nggak mau gitu ya. Kalau nasi mau. Nah, sekarang bagaimana caranya membuat singkong rasa nasi? Nah, itu dari teknik kimia, gitu kan. Artinya apa? Bahan-bahan yang terkandung dalam singkong dihilangkan supaya sifatnya seperti nasi, dijadikan tepung, digiling jadi bentuknya seperti nasi, seperti beras gitu ya. Baru dinanak. Nah, itu pasti Anda suka. Gitu. Nah, jadi tolong ketika Anda meneliti, jangan memasakkan sesuatu yang tidak Anda sukai. Tolong meneliti dengan hati. Artinya, telitilah sesuatu yang Anda sukai sehingga Anda akan terus berkembang menjadi peneliti yang handal. Ya, supaya Anda pelan-pelan akan meningkat jadi peneliti yang handal. Oke, gitu Mas. Oke, baik. Gimana untuk Salva Dwi Firmansyah? Apakah sudah cukup jawabannya? Sudah cukup, Kak. Oh, oke. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Prof. Ya. Dari Anissa, SMA N2 Solo. Prof, apakah memungkinkan bila dalam suatu penelitian hanya menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi saja? Jadi tergantung kepada kita mau seperti apa penelitian kita ini. Kalau penelitian kita adalah penelitian survei dengan dokumentasi, mungkin cukup. Ya. Tetapi kalau penelitian kita ini adalah sebuah pembuatan produk, gitu ya dokumentasi nggak akan cukup. Gitu loh. Untuk membahas pasti akan kurang. Ya. Nggak mungkin kita membahas dengan dalam kalau kita hanya membuat sebuah dokumentasi. Gitu. Pasti kurang gitu kalau kita penelitiannya ke arah pembuatan produk gitu ya, pasti nggak bisa pengen lab gitu, nggak bisa. Terus Mas? Oke, gimana untuk Anissa jawabannya? Ya, cukup. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Lanjut ya, Prof. Jadi ada pertanyaan lagi dari Ardita Tri Rahmasari dari Politeknik Kemenkes Semarang. Izin bertanya, Prof, kalau misal literatur yang mendukung judul penelitian kita masih sangat minim, apakah lebih baik kita mengubah poin penelitian atau bagaimana ya, Prof, langkah terbaiknya?
Jadi saat ini ya informasi itu sangat mendukung, sangat luas. Kalau misalkan keterbatasan informasi adalah pada universitas kita, gitu ya, maka carilah ke yang lainnya. Ya. Mungkin kalau di Poltekkes masih belum berlangganan jurnal-jurnal yang bisa diakses secara gratis, gitu ya, mungkin bisa ke Undip gitu ya. Sudah untuk masalah kesehatan sudah banyak sekali jurnal-jurnal yang tersedia gitu ya. Satu, kenapa? Karena saya kira ketika kita melihat bahwa literatur penelitiannya masih sangat minim gitu ya. Ini hal yang baru. Hal yang baru ketika Anda bisa meneliti akan menjadi sesuatu yang sangat baik. Gitu. Kemudian kalau memang diusahakan tidak bisa lagi, mungkin digeser ke yang lain. Jadi cara mencari sebuah literatur, carilah sesuatu yang umum dulu. Ya, contoh ketika Anda ingin penelitian tentang pengolahan limbah gitu ya. Anda cari dulu aja pengolahan limbah, pasti akan banyak. Kemudian Anda saring pengolahan limbah dengan menggunakan membran. Masih banyak lagi, Anda saring lagi pengolahan limbah dengan menggunakan membran dan logam fotokatalitik. Pasti akan sedikit gitu kan. Nah, itu nanti yang menjadi fokus bidang Anda. Ya, jadi kalau bisa jangan menyerah dulu. Ya. Kalau literatur minim berarti ini sesuatu yang bagus yang saya teliti. Orang jarang meneliti, pasti saya akan dapat kebaruan. Gitu Mbak Ardita. Ya, nanti kalau Anda posisi Semarang bisa ketemu ya, bisa nanti saya bantu untuk mencarikan literaturnya. Oke, baik, gimana kepada Kak Ardita untuk jawabannya? Baik, terima kasih, Prof. Oke, terima kasih. Sama-sama. Jadi lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Anissa Amalia Mardotila dari UIN Alauddin Makassar. Izin bertanya, Prof, kalau misal kita memparafrase data orang lain, apakah bisa, Prof? Dan jika bisa, apakah kita harus menyertakan sitasi atau cantumkan dafus saja, Prof? Jadi bisa, tetapi kita harus mensitasi nama orang tersebut yang kita ambil. Ya. Misalkan kita ngambil pengaruh suhu terhadap katalis H2SO4, hasilnya sekian. Nah, karena sudah ada hasilnya, kita ngambil data itu dari mana? Kita sitasi langsung aja dalam kurung Kurnia 2020. Ya, jadi boleh saja asal disitasi data tersebut. Oke. Begitu, Mas. Ya, sudah cukupkah jawabannya, Kak Anissa? Atau ada yang masih mau ditanyakan lagi? Sudah, Kak. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Lanjut ya, Prof. Dari pertanyaan selanjutnya, sama juga dari UIN Alauddin Makassar, dari Ian Arya. Izin bertanya, Prof, penelitian itu dipengaruhi oleh banyak variabel-variabel termasuk variabel perancu. Pertanyaan saya, bagaimana cara untuk meminimalisir variabel perancu tersebut agar tidak mempengaruhi hasil penelitian kita, Prof? Baik, ya. Jadi contoh-contoh riset yang variabelnya sangat banyak, salah satunya adalah pada bidang bioproses. Bioproses itu variabelnya sangat banyak, bisa 10, bisa 15 yang sangat berpengaruh. Nah, tentu saja kita tidak ingin habis waktu untuk meneliti keseluruhan, mencari variabel-variabel utamanya. Salah satu cara yang bisa digunakan adalah kita memakai namanya statistik. Ya. Statistik itu Anda bisa nanti mencari namanya metode, Anda bisa pakai Stat Software versi 6, versi 7 gitu ya. Nah, di situ nanti dengan statistik itu kita akan melihat sebuah variabel itu menurut statistik dengan cara apa? Lihat ANOVA. Ya. Apakah variabel dari ke-10 misalnya atau 15 ya, kita uji satu itu, satu itu dalam arti bukan diuji satu, enggak, tetapi kita masukkan, kemudian kita gunakan ANOVA, mana variabel yang berpengaruh. Ketika kita melihat
yang berpengaruh itu 3, yang lainnya dibuang. Ya, 3 itu saja kita fokuskan, kemudian kita akan mendapatkan hasil yang optimum. Ya, artinya kita tidak terlalu, ya, waktu kita habis dengan melihat ke 10, ke 20 variabel gitu ya. Saya gitu ya, Mbak. Jadi kalau misalnya Anda kesulitan pengen tahu ya, nanti saya kasih software-nya ya bisa gitu ya. Jadi untuk mengetahui variabel yang berpengaruh saja, yang lainnya tidak perlu kita abaikan bisa. Jadi kalau Anda misalkan cari di jurnal itu ada namanya response surface methodology gitu ya. Optimasi dengan proses central composite design atau response surface methodology gitu ya. Itu nanti akan Anda lihat bagaimana cara mencari variabel-variabel yang berpengaruh. Oke. Itu Mas, saya rasa cukup atau masih Mas? Saya juga Gimana untuk Kak Ian Arya? Apakah sudah cukup jawabannya? Cukup. Atau masih kurang? Cukup, Kak. Cukup. Ini satu lagi terakhir ya pertanyaan Mas ya? Ya. Mungkin kakaknya lagi nggak tahu. Mungkin. Ya. Lanjut aja ya, Prof. Untuk pertanyaan terakhir dari Hasmin Nabit A, dari Man Insan Cendekia Jambi, izin bertanya, Prof. Bagaimana caranya mencari sumber yang relevan selain dari buku, yang mana pada saat pandemik ini sangat susah sekali untuk dapat ke perpustakaan umum ataupun universitas. Solusinya bagaimana, Prof? Sumber yang sekarang banyak dipakai adalah jurnal. Jurnal itu Anda cari data banyak dari situ. Ya. Oke, baik. Gimana untuk jawabannya? Apakah sudah cukup? Terima kasih, Prof. Terima kasih. Ya, sudah cukup. Sudah. Oke, teman-teman, mungkin untuk sesi tanya jawab akan berakhir di situ. Terima kasih untuk yang sudah bertanya. Terima kasih juga untuk Prof. Tutuk sudah memaparkan materinya. Sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya, kami dari IESA akan menayangkan terlebih dahulu video event coming soon yang akan diselenggarakan, yaitu ada event WISE dan event ISI. Baik, teman-teman. Sebentar ya.
Oke, baik. Jadi berita yang tadi itu adalah merupakan event yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Ada dua, yaitu ada WISE atau World Invention Competition Exhibition yang diselenggarakan di Malaysia tahun lalu, kerjasama dengan salah satu universitas di Malaysia, yaitu Segi College Subangjaya. Namun untuk saat ini, WISE diadakan secara online dan masih membuka pendaftaran peserta hingga 1 September. Silahkan bagi yang tertarik untuk mendaftarkan timnya, bisa di www.wise.or.id. Sekali lagi, yang tertarik bisa mendaftar di www.wise.or.id. Selanjutnya, yang event kedua yaitu adalah event besar IESA, yaitu International Science and Invention Fair atau ISIF yang tahun lalu diadakan di Bali dan dihadiri oleh 12 negara yang terdiri lebih dari 800 peserta. Untuk tahun ini, ISIF akan diadakan secara online. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengikuti event ISIF, silakan daftarkan tim kalian di www.isif.or.id. Sekali lagi, apabila kalian berminat, kalian bisa mendaftarkan tim kalian di www.isif.or.id. Nah, deadline pendaftarannya masih lama nih, yaitu tanggal 10 Oktober 2020. Jadi kalian masih bisa daftar. Nah, bagi teman-teman yang masih penasaran dengan event-event yang diselenggarakan oleh Indonesian Young Scientist, silakan, boleh banget nih cek Instagram kita di @iyse_official atau website kita di www.iyse.or.id. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk sesi selanjutnya, yaitu sesi foto bersama. Jadi untuk teman-teman, jangan live dulu, karena kita bakal ada pengisian link absensi dan foto bersama. Jadi dimohon untuk seluruh peserta menghidupkan kameranya. Oke. Untuk tim dokumentasi, apakah sudah siap? Oke, Pak, bentar ya. Bentar. Oke. Sudah pada siap ya? Oke, siap-siap. 1, 2, 3. Oke. Baik. Apakah sudah? Satu lagi. Oh, satu lagi, oke. Ya, 1, 2, 3. Oke, done. Baik, teman-teman, terima kasih semuanya. Alhamdulillah, rangkaian diskusi sudah terlaksana dengan baik. Selanjutnya, kami juga akan menampilkan video. Jadi, video ini merupakan video soft launching untuk program baru IESA. Sebentar ya. Jadi, ada 2 video. Jadi program soft launching pertama dari IESA adalah namanya Rumah Riset. Baik.
seperti COVID-19, pencemaran lingkungan, dan lain sebagainya. Pada event ini, pemenang berkesempatan untuk mengikuti kompetisi internasional dengan seluruh pembiayaan gratis dari YSA. Jadi, tunggu apa lagi? Pastikan kamu ikut berpartisipasi dalam event akhir tahun kami ya. See you guys! Oke, baik teman-teman. Berikut yang tadi merupakan event yang dalam waktu dekat akan diselenggarakan oleh ISA. Oke, alhamdulillah rangkaian diskusi sudah terlaksanakan dengan baik. Kita sudah mendapatkan materi yang luar biasa dari Prof. Tutuk selaku narasumber. Terima kasih juga untuk Prof. Tutuk yang sudah memaparkan materinya. Kita sudah mendapatkan materi dari bagaimana cara membuat penelitian yang baik, definisi penelitian, jenis-jenis, tahapan, membuat rancangan, filosofi, komponen kriteria, pertimbangan-pertimbangan tadi yang terdiri dari ilmiah, non-ilmiah, dan penelitian, dan lain-lainnya. Sebelum menutup acara webinar ini, mohon untuk peserta mengisi link absensi yang akan dikirimkan di kolom komentar. Oke, berikut adalah link absensi yang sudah ada di kolom komentar. Jadi bagi peserta yang mengikuti seminar, harap mengisi link absensi tersebut, karena akan menjadi bukti bahwa peserta mengikuti dari awal hingga akhir acara. Dan tadi merupakan salah satu dari peraturan di seminar ini, peserta yang mendapatkan sertifikat adalah mereka yang mengikuti dari awal hingga akhir dan mengisi link absensi. Baik, bagi peserta, jangan lupa untuk mengisi link absensinya. Aku gak dikurai kok, Njah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Diri boleh Njah. Jadi teman-teman sekali lagi sebelum meninggalkan ruangan Zoom, harap mengisi link absensi untuk sebagai bukti tanda kehadiran peserta dari awal hingga akhir. Karena nanti sertifikat syaratnya adalah mengisi absensi. Oke, teman-teman. Baik, apabila teman-teman sudah mengisi link absensi, terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Untuk seminar selanjutnya, akan kami mengundang salah satu dari tim ahli IASA juga, yaitu Dr. Suhar Jupri dari Institut Teknologi 10 November. Jadi bagi yang ingin mengikuti seminar tim ahli IASA selanjutnya, silakan pantengin terus Instagram IASA, yaitu @IASA_official. Jadi teman-teman, bagi yang ingin berminat mengikuti seminar lagi yang akan diisi oleh Dr. Suhar Jupri dari ITS, jangan lupa untuk pantengin terus IG IASA. Oh ya teman-teman, untuk link absensi, mohon jangan di-share dimanapun ya, apalagi di grup yang sudah dibuat tadi. Jadi tujuannya link absensi di-share di kolom komentar ini, supaya kita tahu siapa saja yang mengikuti seminar dari awal hingga akhir. Jadi jangan lupa untuk mengisi link absensinya yang sudah ada diberikan di kolom komentar sebagai bukti kehadiran. Oke, teman-teman, sekali lagi jangan lupa untuk mengisi link absensi. Dan apabila, ya, Prof. Tutuk, terima kasih Prof. Tutuk sudah memaparkan materinya.
Sama-sama, Prof. Baik, teman-teman, apabila sudah selesai mengisi link absensinya, teman-teman sudah boleh meninggalkan room. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman jangan lupa ya ngisi link absensinya. Ya, teman-teman, bagi yang sudah selesai boleh meninggalkan ruangan Zoom. Untuk PowerPoint akan diinfokan lebih lanjut, jadi ditunggu aja ya, Kak. Oke, teman-teman. Acara sudah selesai. Ini jangan-jangan yang nonton ketiduran nih. Oke, baik. Terima kasih semua. Halo dia. Malano, makasih Malano. Iya Pak, sama-sama. Thank you so much. You're well. Asik, lagi makan-makan. Lagi ngomongin. Ya teman-teman, boleh meninggalkan ruangan. Ini kayaknya ketiduran deh ini. Oke, baik teman-teman sudah mengisi link absensi semua ya. Ya. Tak tendang-tendangin nih. Baik, terima kasih. Halo. Mukaku terbalik tuh di sini. Kenapa? Mukanya terbalik. Siapa? Aku apa kamu? Dia, mukanya terbalik. Oke. Kirain aku. Kalau misalkan aku dari awal tadi kebalik terus loh. Enggak. Ini kayak pakai laptop baru jadi begini. Itu laptop baru. Cie. Laptop ada ini. Laptop ada. Oh ya Allah, sombong.